Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Oktav Siotang. Kali ini saya akan membahas mengenai motor Honda Beat ini yang baru banget saya beli tepat di hari Jumat hari ini. Dan ini saya baru selesai pulang membeli ini. Dan saya akan menjelaskan bagaimana proses saya membelinya hingga saya bawa ke rumah. Jadi simak terus ya video teman-teman. Ini adalah motornya. Jadi motornya itu Honda Beat 2018 bulan 9. Dan sebelumnya mohon maaf ya jika terdapat suara kendaraan lalu lalang karena rumah saya itu persis di depan jalan raya. Oke, baik. Jadi pertama yang saya lakukan ketika membeli itu, saya melihat tampilan bawahnya dulu. Pertama itu dari shock depannya itu, atau bisa dibilang kita per atau shock lah dibilangnya. Ini shocknya ini apakah bocor atau enggak? Nah, kalau kita lihat ini, kalau bocor itu ini biasanya ada oli. Tapi kalau kita lihat ini masih normal ya teman-teman. Sepertinya tidak ada kebocoran, jadi masih bagus. Atau untuk memastikannya lagi, kalian bisa membawa saat di jalan nanti, apakah setelah kalian bawa ada perubahan pada shock breaker ini. Lalu kedua, saya itu melihat cakramnya dan piringannya. Piringannya itu apakah masih tebal atau tidak? Kalau masih tebal berarti ini masih bagus. Tapi kalau enggak, ini yang perlu kalian perhitungkan. Karena kalau udah tipis kalian harus beli baru. Nah, setelah itu kalian melihat cakramnya, remnya apakah masih tebal juga atau enggak. Kalau udah tipis berarti kalian harus segera menggantinya, dan itu akan memasukkan ke dalam biaya perhitungan dalam pembelian motor kalian. Nah, selanjutnya itu saya melihat ban dan pelaknya apakah masih bawaan atau sudah diganti atau sudah dicat. Saya itu lebih suka yang standar ya teman-teman. Jadi ini pelaknya ini masih standar, ban juga masih bagus, dan bisa dilihat kalau di 2018 itu bannya itu seharusnya ada tubeless ya teman-teman. Arti tubeless itu dia itu tidak punya ban dalam. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, ini tuh udah dipastikan tubeless. Tapi kalau ada ringnya di sini, dia itu ban dalam. Jadi kalian itu perhitungkan lagi, kalian ingin yang tetap bawaan ban tubeless atau yang sudah diganti menjadi ban dalam. Tapi saya lebih prefer tetap ban tubeless ya teman-teman. Dan ini bannya masih tebal, bisa dilihat dari bunga-bunganya masih tebal. Oke, selanjutnya kita melihat di posisi bodi depannya, apakah pernah ada tabrakan atau tidak. Sepertinya ini hanya lecet-lecet pemakaian saja ya teman-teman. Ini kalau saya rasa itu wajar. Terus kita lihat di bagian bawahnya, bodinya seperti tidak ada retakan ya teman-teman. Jadi masih aman lah dari tabrakan kalau menurut saya. Jadi sekarang kita mulai beralih ke samping. Ini hanya ada lecet-lecet normal ya teman-teman, dan ini motornya masih kotor. Tapi saya lihat ini masih bagus. Oke, kita jangan nyalakan mesin dulu ya teman-teman, kita fokus ke bagian eksteriornya dulu. Spionnya juga masih spion bawaan. Oke, berarti masih aman. Selanjutnya yang saya perhatikan itu langsung ke belakang. Belakang apakah ada keretakan di bagian lampu-lampu? Lampunya masih tidak ada cacat ya teman-teman, jadi masih orisinil. Bawahnya juga tidak ada yang bermasalah, tidak ada retak atau apa-apa. Nah, selanjutnya di knalpot
knalpot itu biasanya paling rawan pecah ininya pelindungnya. Tapi ini pelindungnya masih pelindung asli ya teman-teman. Nah, masih beruntung jadi pelindungnya nggak pecah. Dan kita lihat lagi di posisi, kembali lagi kita melihat bannya dan pelaknya apakah sudah diganti. Kita lihat ini bannya itu masih ban tubeless ya teman-teman, sama kayak di depan tadi, dia itu tubeless. Sepertinya masih ban bawaan. Dan mungkin ini kekurangannya itu bannya ini udah tipis sekali teman-teman, lihat deh. Ini udah banyak bekas tambalan. Ada 1, ini juga bekas tambalan 2. Nah, ini jadi perhitungan teman-teman. Ini ada 3. Apakah ini akan pasti harus kalian ganti teman-teman setelah membelinya ini, karena bannya ini udah banyak tambalan, udah banyak tubelessan, dan bannya udah tipis. Jadi ini masuk ke dalam perhitungan saat kalian membeli motornya. Terus kita lihat kondisi remnya. Ini kondisi remnya itu masih sangat baik teman-teman. Kenapa saya bilang sangat baik? Posisinya letaknya ini masih di ujung. Kalau udah di sini berarti rem belakangnya itu udah habis dan perlu diganti. Tapi ini posisinya masih di belakang, dan coba kita tekan, masih normal ya teman-teman. Berarti remnya aman. Lalu kita lihat bodi samping. Bodi samping nggak ada yang bermasalah. Ya, nggak ada yang bermasalah teman-teman. Oke, mungkin itu untuk eksteriornya. Sekarang kita coba menyalakan mesin ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Ini kilometernya itu 16.400 dalam waktu 2,5 tahun. Berarti kira-kira 7 ribuan kilo ya dia per tahunnya. Oke, kita coba nyalain. Oke, kita dengar kondisi mesinnya dulu teman-teman. Apakah ada yang aneh atau enggak? Kalau di motor matic itu yang paling kita utamakan atau yang paling kita harus sensitif terhadap suara mesinnya itu di sini ya teman-teman. Apakah ada bunyi menggelitik atau enggak? Karena kalau udah menggelitik itu berarti CVT-nya itu kena, dan itu biayanya cukup besar untuk memperbaikinya. Jadi kita fokus di suara ini. Kalau untuk kita menyalakan mesin, kalau ada suara menggelitik, saran saya kalian harus menghindari itu. Kalau bisa ditinggalkan aja. Tapi kalau kalian punya niat untuk memperbaikinya, tidak apa-apa kalian mengambil unitnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat lampu. Oke, ini lampunya masih lampu halogen, nanti masih bawaan ya. Oke, lampu jauh, lampu dekatnya berfungsi semua. Terus ke lampu remnya nyala ya, berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita cek itu lampu sen kita cek apakah kelistrikannya normal semua. Jadi ini kita cek ini untuk melihat kelistrikan dan mesin. Nah, berarti listrik masih aman semua. Oke, masih aman. Sepertinya ini motor sangat saya sukai teman-teman, masih grass semua, jadi luar biasa ya. Sekarang kita coba gas. Kalau kita gas itu apakah ngadet atau enggak, kita coba ya. Sejauh ini kalau kita coba gas itu masih normal bawaannya. Dia tidak meletup-letup lah. Biasanya kan kalau motor udah rusak talinya atau apanya itu suka ngembos bawaannya. Jadi kalau ketika kita gas itu dia itu tarikannya kayak gitu. Nah, berarti mesin aman ya. Tapi kalau kalian mau mencobanya lagi, kalian bisa bawa test drive ke jalan raya, minta aja kepada
menjualnya untuk di test drive. Ketika kalian test drive itu kalian jangan segan untuk menghabiskan gasnya. Jadi kenapa saya bilang jangan segan, kalian untuk mencoba itu apakah tarikannya itu masih bagus atau enggak, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu aja yang saya perhatikan ketika saya membeli motor bekas. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian ketika teman-teman ingin membeli motor bekas dengan kondisi yang baik. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya. Untuk info, saya mendapatkan motor ini sebesar 10.500.000 dan ini udah berkat hasil negosiasi. Jadi motor ini saya cari melalui grup Facebook yang menawarkan motornya, dan kalian harus melihat apakah surat-suratnya itu lengkap atau enggak. Oke, kita sekarang ke surat-suratnya ya. Oke teman-teman, inilah surat-suratnya. Kita harus mengecek sesuai dengan keaslian motor ini. Yang kita cek itu nomor rangka ya teman-teman. Dan di surat-surat ini kita harus tahu apakah ini suratnya asli atau enggak. Kalian bisa cari di YouTube banyak itu, dan kita lihat apakah motor ini dalam kondisi pajak hidup atau pajak mati. Karena kalau pajak mati tentu akan menambah biaya teman-teman lagi. Oke, sekarang kita melihat nomor angkanya ya teman-teman. Nomor angka itu bisa kita lihat saat kita udah membuka jok motor ini, dan di bawah sini teman-teman, di bawah sini. Baik teman-teman, untuk sesi kali ini harus benar-benar teman teliti. Karena kenapa? Ini kadang suka pemalsuan surat atau apa tuh bisa kita ketahui dari nomor angka ini, dan surat-surat yang sudah kita pegang tadi kita samakan dengan nomor angka yang ada di behel dan juga dengan yang ada di bawah sini. Jadi jangan malu untuk kita berjongkok melihat bawah. Nah, di bawah yang ini dan yang ini harus sama ya teman-teman. Kalau tidak sama itu berarti motornya itu perlu kita pertanyakan keasliannya. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana saya dapat membeli motor ini secara second. Mungkin teman-teman boleh lebih teliti lagi ketika teman-teman mencari motor second, karena motor itu akan kita gunakan sehari-hari untuk pekerjaan kita maupun kegiatan kita yang lain. Jadi harap benar-benar dengan teliti ketika kalian mencarinya, kalian perhatikan semuanya, bahkan hal sedetail apapun, mulai dari aki, bodi, surat-surat, bahkan sampai baut-bautnya pun juga kalian perlu teliti teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat mendapatkan motor yang baik ketika kalian sedang mencari motor second. Semoga berguna juga penjelasan saya kepada teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video kali ini. Selamat menonton di video selanjutnya.